Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniar dengan NIM O1A1200056 dari kelas B akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi yang berjudul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama pencernaan secara umum, yang kedua proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan, yang ketiga enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya, yang keempat penyakit terkait enzim pencernaan, yang kelima prinsip yang dapat menyebabkan kita sakit, dan yang terakhir obat yang dapat mengatasi penyakit pencernaan serta cara kerja obat tersebut. Baiklah, poin yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Sementara itu, sisa makanan yang tidak dapat diuraikan, dicerna, atau diserap akan dikeluarkan lewat urin saat buang air kecil atau feses saat buang air besar. Sistem pencernaan makanan diatur oleh otak yang dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim, agar fungsi setiap organ dan proses kerjasama diantaranya berjalan seirama dengan teratur. Sistem pencernaan manusia juga didukung oleh serangkaian otot yang mengkoordinasikan pergerakan makanan untuk membantu melancarkan proses pengolahannya. Pencernaan makanan merupakan suatu proses mengubah makanan dari yang berukuran besar menjadi makanan yang berukuran kecil serta halus. Proses tersebut meliputi pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim dan organ pencernaan. Poin yang kedua yaitu proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang
diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Yang selanjutnya, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Sistem pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang keenam, rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita akan merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Ada banyak sekali enzim dalam sistem pencernaan. Secara umum, beragam enzim ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama enzim proteolitik yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada enzim amilolitik yang berfungsi memecah karbohidrat dan pati atau zat tepung menjadi gula sederhana. Yang ketiga ada enzim nukleolitik yang berfungsi untuk memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Dan yang terakhir ada enzim lipolitik yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain melewati proses pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, makanan pun dicerna secara kimiawi oleh enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Beragam enzim tersebut bercampur dalam air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim amilase terbagi menjadi amilase petialin yang dihasilkan kelenjar ludah dan amilase yang dihasilkan pankreas. Fungsinya sama-sama memecah pati atau zat tepung pada makanan menjadi gula sederhana seperti glukosa. Gula sederhana tersebut nantinya menjadi sumber energi bagi tubuh. Ketika makanan bertepung seperti nasi atau kentang mulai diuraikan, kita akan mendeteksi rasa manis dari maltosa yang dihasilkan. Ini adalah tanda bahwa enzim amilase sudah mulai bekerja di dalam mulut. Sementara itu, enzim lisozim memiliki sifat antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari mikroba pada makanan. Enzim betain berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel, sedangkan enzim bromelain memiliki sifat anti radang. Yang selanjutnya lambung.
Dinding lambung mengeluarkan asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh bakteri dan membuat kondisi lambung cukup asam untuk mendukung fungsi enzim protease. Ini adalah jenis enzim yang memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Saluran pencernaan menghasilkan beberapa enzim protease, tapi yang paling utama adalah pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Di antara ketiga enzim pencernaan tersebut, yang terdapat pada lambung adalah enzim pepsin. Pepsin awalnya memiliki bentuk tidak aktif yang disebut pepsinogen. Begitu bertemu asam lambung, pepsinogen berubah menjadi pepsin dan bisa melakukan fungsinya. Enzim ini mengubah protein menjadi molekul lebih kecil yang disebut peptida. Selain pepsin, ada pula enzim renin, gelatinase, serta lipase pada lambung. Renin adalah enzim yang khusus mencerna protein dalam susu, lalu memecahnya menjadi peptida agar bisa diuraikan oleh pepsin. Gelatinase memecah protein besar pada daging menjadi molekul berukuran sedang. Molekul ini lalu dipecah lebih lanjut oleh enzim pepsin pada lambung serta tripsin dan usus hingga menjadi asam amino. Sementara itu, lipase menguraikan lemak dari makanan. Selanjutnya, pankreas dan dinding usus halus. Terdapat enzim lipase. Organ pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan yang dikirimkan ke usus halus, salah satunya lipase. Fungsi enzim lipase adalah memecah lemak menjadi molekul lebih kecil yang disebut asam lemak dan gliserol. Pencernaan lemak melibatkan beberapa organ sekaligus. Awalnya, hati menghasilkan cairan empedu dan mengalirkannya ke usus halus. Empedu mengubah lemak menjadi banyak gumpalan kecil. Gumpalan ini lalu diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase. Enzim ini dialirkan ke usus untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa adalah bentuk gula paling sederhana yang akan diserap darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Dinding usus halus sebenarnya juga menghasilkan enzim untuk menguraikan karbohidrat menjadi molekul sederhana lain selain glukosa. Terdapat beberapa enzim pada usus halus dan hasil pemecahannya. Yang pertama, sukrase memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Yang kedua, maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim yang ketiga yang terdapat pada usus halus yaitu tripsin. Sementara terjadi pemecahan lemak dan karbohidrat, ada pula enzim pencernaan yang turut bekerja memecah protein. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah tripsin dan kimotripsin. Keduanya juga dilepaskan dari pankreas menuju usus halus. Fungsi tripsin dan kimotripsin adalah memecah protein menjadi asam amino. Asam amino adalah unit terkecil yang menyusun tubuh maupun makanan yang dikonsumsi. Tubuh hanya bisa menyerap protein dalam bentuk asam amino. Enzim lainnya yaitu selain enzim utama sebelumnya, pankreas juga menghasilkan sejumlah enzim lain seperti fosfolipase, karboksipeptidase, elastase, dan nuklease. Poin selanjutnya yaitu penyakit terkait enzim pencernaan. Kurangnya jumlah enzim pencernaan di dalam tubuh dapat terjadi akibat beberapa kondisi tersebut. Yang pertama, gangguan metabolik. Penderita penyakit metabolik umumnya memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim sehingga proses pencernaan dan metabolismenya tidak berjalan dengan normal. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan tidak terserapnya berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh akibat tidak cukup atau tidak adanya enzim pencernaan tertentu. Yang kedua, penyakit Gaucher. Penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua ini ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam memecah zat lemak sehingga terjadi penumpukan lemak pada organ hati, sumsum tulang belakang, dan limpa. Penyakit ini belum bisa disembuhkan, namun pengobatan dapat diberikan untuk membantu meringankan gejala dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Yang ketiga yaitu gangguan pankreas kronis. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup enzim untuk memecah dan menyerap makanan. Akibatnya, nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Selain penyakit-penyakit di atas, masih ada kondisi lain yang dapat menimbulkan gangguan pada enzim pencernaan, yaitu radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, cystic fibrosis, serta gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.